Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Syakhar. Ia dilahirkan 21 tahun sebelum hijrah. Semenjak kecil ia sudah hidup yatim. Ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan. Setelah masuk Islam ia pun menikahinya. Pada masa jahiliyah ia bernama Abdus Sam dan biasa dipanggil Abu Huwairah. Nama Abu Huwairah menjadi panggilannya yang populer karena seekor kucing selalu menyertainya, dan ia pun selalu memberi makan kucing tersebut serta memandikannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan tentang alasan ia diberi julukan Abu Huwairah. Ia berkata, "Aku mendapatkan anak-anak kucing untuk kemudian memasukkannya ke dalam lengan bajuku. Akhirnya aku diberi julukan anak kucing tersebut." Ia berasal dari kabilah Dus Yaman. Ia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ia setelah masuk Islam selalu menyertai Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk salah satu di antara Ahlus Suffah. Abu Huwairah radhiyallahu anhu termasuk orang yang adil dalam memperlakukan keluarganya. Sepertiga malamnya ia pergunakan untuk beribadah, sepertiganya untuk sang istri, dan sepertiganya lagi untuk putrinya. Suatu hari, Abu Huwairah radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaan ibunya yang berada dalam kekufuran. Ia memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakannya agar ibunya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mendoakannya dan akhirnya masuklah ibunda Abu Huwairah radhiyallahu anhu dalam Islam. Setelah masuk Islam, Abu Huwairah radhiyallahu anhu selalu menemani Rasulullah SAW. Ia menemani Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar tidak bisa menemani. Sebab pada waktu itu kaum Muhajirin sibuk dalam perdagangan, sementara Ansar sibuk dengan urusan mereka. Sebagian waktu Abu Huwairah radhiyallahu anhu yang dihabiskan bersama Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Total hadis yang ia terima dari Rasulullah SAW berjumlah 5.274 hadis. Kerawasan Abu Huwairah terhadap ilmu pengetahuan disadari oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Huwairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasul SAW, "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar hadis yang banyak dari engkau, tetapi aku takut lupa." Mendengar kegelisahan Abu Huwairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjawab, "Bentangkanlah selendangmu." Abu Huwairah pun patuh. Kemudian Rasulullah SAW memercikan air ke dalam selendangnya dan berkata, "Pakailah ini." Abu Huwairah pun memakainya. Setelah itu ia tidak pernah lupa sedikit pun. Bukhari menulis bahwa orang-orang yang menerima hadis dari Abu Huwairah radhiyallahu anhu baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in lebih dari 800 orang. Di antara sahabat yang menerima hadis darinya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mengenai faktor banyaknya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Huwairah, ia menjelaskan, "Kalian mengatakan bahwa Abu Huwairah paling banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW. Orang pun mengatakan, mengapa orang-orang Muhajirin tidak menerima hadis-hadis ini dari Rasulullah? Sahabat-sahabat Muhajirin disibukkan oleh tanah dan mengurusnya, sedangkan aku adalah orang miskin. Aku menemani Rasulullah untuk mengisi perutku. Aku adalah orang yang paling banyak menghadiri majlis Rasulullah. Aku hadir jika mereka tidak ada dan aku hafal jika mereka lupa." Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membentangkan bajunya hingga aku selesai bicara untuk kemudian ia pakai bajunya, ia tidak akan pernah lupa yang telah didengarnya dariku selamanya. Aku pun membentangkan bajuku. Beliau berbicara kepadaku untuk kemudian memakaikannya kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah lupa sedikit pun hal yang pernah aku dengar dari beliau selamanya." Marwan bin Hakam suatu hari ingin menguji sejauh mana kesolehan Abu Huwairah radhiyallahu anhu. Ia mengutus seseorang untuk memberikan 100 dinar kepada Abu Huwairah radhiyallahu anhu. Marwan ingin mengetahui untuk apa sebenarnya uang tersebut dipergunakan kelak. Beberapa hari kemudian, Marwan menemui Abu Huwairah radhiyallahu anhu dan berkata, "Maafkanlah aku, kemarin aku salah mengirimkan utusan. Semestinya uang tersebut diberikan kepada seorang yang lain. Aku telah berbuat salah dengan memberikan uang tersebut kepadamu." Abu Huwairah radhiyallahu anhu merasa sedih dan menjawab, "Aku mohon maaf karena telah membelanjakan uang itu seluruhnya di jalan Allah. Tak ada 1 dinar pun tersisa. Tetapi aku berjanji, jika aku telah menerima gajiku, aku pasti segera mengembalikannya kepadamu." Di lain waktu,
Marwan bin Hakam juga menguji kemampuan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka dipanggillah Abu Hurairah radhiyallahu an untuk menghadapnya dan duduk bersama. Lalu diminta untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sementara itu seorang penulis diminta untuk menuliskan hadis-hadis yang diucapkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari balik dinding. Sesudah berlalu 1 tahun, Abu Hurairah radhiyallahu an dipanggil dan diminta untuk membacakan lagi hadis-hadis yang dulu ditulis sekretaris Marwan bin Hakam. Hasilnya, tak ada yang terlupa oleh Abu Hurairah radhiyallahu an sepatah kata pun. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an sakit, ia sangat rindu pada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat para sahabat yang menjenguk mendoakan atas kesembuhannya, ia sendiri berulang memohon kepada Sang Pencipta dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat rindu bertemu denganmu. Semoga engkau pun demikian." Maka pada tahun 59 Hijriah, di usia 78 tahun, ia mengembuskan napas terakhir. Ia meninggal dikelilingi orang-orang saleh dan jasadnya dikebumikan di pekuburan Baqi. Salah seorang di antara mereka yang baru masuk Islam bertanya kepada rekannya, "Kenapa Syekh, kita yang telah berpulang ini diberi gelar Abu Hurairah?" Rekannya kemudian menjawab, "Di waktu jahiliyah dulu nama Abu Syam, dan tatkala ia memeluk Islam oleh Rasulullah SAW diberi nama Abdurrahman. Ia sangat penyayang kepada binatang dan memiliki seekor kucing yang selalu diberinya makan, digendong, dibersihkan dan diberikan tempat. Kucing itu selalu menyertainya seolah-olah bayangannya. Inilah yang menjadi sebab ia diberi gelar Abu Hurairah atau Bapak Kucing." Sekian dan terima kasih.